Mulai aja pelan-pelan ya, sambil. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita lanjut diskusinya. Mohon maaf agak terlambat sedikit. Tadi apa namanya? Baru pulang karena full nguji, kan? Dua orang tadi kuliah terus nguji. Dan minggu-minggu ini kayaknya memang agak padat ya. MMP juga agak padat, D1 juga agak padat. Jadi, nah ini mudah-mudahan sehat semua. Nah, kita lanjut diskusinya. Nah, pada sesi ini saya akan bicara tentang job analysis atau analisis pekerjaan. Di dalam human resources atau sumber daya manusia, maka analisis pekerjaan itu perlu dilakukan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saudara-saudara jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian analisis pekerjaan. Kemudian jelaskan pengertian uraian pekerjaan. Kemudian apa manfaat uraian pekerjaan dan kapan analisis pekerjaan itu perlu dilakukan. Silakan siapa yang mau coba menjawab, boleh memilih. Silakan, siapa yang mau coba jawab, silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Ya, ini saya mencoba menjawab yang jelaskan pengertian uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan atau job description adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang didefinisikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Itu Pak. Oke. Yang lain siapa yang mau coba jawab? Izin Pak menjawab nomor 1 Pak. Silakan. Kalau analisis pekerjaan adalah proses untuk memahami dan mendokumentasikan tugas-tugasnya Pak. Mungkin tanggung jawab dan persyaratan yang terkait dengan pekerjaan tertentu. Jadi analisis pekerjaan itu dilakukan untuk memahami secara detail kan pekerjaan yang harus dilakukan, seperti apa ya keterampilan dibutuhkan, tingkat tanggung jawab, dan kriteria keberhasilan. Mungkin sekian Pak. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab? Silakan. Gimana? Penerimaan saya atau ini ya? Atau memang dari sana? Izin Pak, jawab Pak. Oke, silakan. Ya. Nomor 1 Pak, pengertian analisis pekerjaan. Kalau menurut saya Pak, pendapat saya analisis pekerjaan itu adalah suatu proses atau upaya atau usaha dari kita untuk melihat atau menganalisa atau dengan tujuan untuk memahami apa akar-akar permasalahan sehingga kita bisa menyimpulkan suatu solusi atau kesimpulan supaya pekerjaan itu berjalan dengan sukses dan lancar, Pak. Oke. Oke, ada lagi analisis pekerjaan dari jawab kalian 2 orang ya. Yang lain atau masih malu-malu? Terus tadi Pak, udah jelas Pak ya? Jelas, ya silakan. Mau coba itu masih topu tadi atau cukup? Iya, terputus tadi Pak, udah dengar Pak ya? Oke. Lebih lah tadi Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Saya coba manfaat uraian pekerjaan, Pak. Silakan. Manfaat utamanya yaitu mempersiapkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang akan membantu untuk mempekerjakan kandidat kerja terampil. Itu aja Pak mungkin Pak.
Oke, ada lagi yang lain? Cukup. Oke, ya. Jadi ada job analysis atau analisis pekerjaan. Kemudian ada uraian pekerjaan atau job description. Gitu. Kemudian apa perbedaan keduanya? Kalau analisis pekerjaan itu memberikan gambaran umum soal pekerjaan, gambaran umumnya. Tapi kalau uraian pekerjaan biasanya detailnya. Jadi bukan hanya nanti job description, bahkan nanti bisa sampai turunannya adalah job specification. Spesifikasinya seperti apa? Kira-kira gitu yang membedakan. Tapi prinsipnya sama untuk menganalisis pekerjaan seperti apa. Supaya apa? Nah, sebab kalau kita melakukan uraian pekerjaan tadi, job description tadi manfaatnya, maka orang tahu mau melakukan apa. Harapannya apa? Ketika dia tahu, melakukan hal yang benar. Nah, kapan perlu dilakukan? Ya seharusnya sebelum pekerjaan dimulai. Bahwasanya nanti setelah dimulai dievaluasi terus diperbaiki dan lain-lain itu ya juga benar. Nah, kira-kira itu pengantar atau pemantik diskusinya. Nah, ini kita lihat pelan-pelan. Job analysis atau analisis pekerjaan di sini dijelaskan merupakan bahan evaluasi bagi manajemen untuk melihat kesesuaian pekerjaan seseorang serta membandingkan dan menilai masing-masing jabatan. Termasuk juga dalam analisis pekerjaan ini akhirnya untuk mendesain ulang. Mungkin kalau perlu tata kelola organisasinya dirubah, struktur organisasinya dirubah. Nah, termasuk bagaimana program-program training, edukasi untuk memperbaiki ke depan. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan melakukan hal-hal yang benar tadinya, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka tujuan organisasi itu sendiri tercapai. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung, analisis pekerjaan itu digambarkan umum, kemudian didetailkan dengan deskripsinya, job description. Sehingga nanti akhirnya ada turunan lagi spesifikasi yang dibutuhkan seperti apa, bahkan klasifikasi kriterianya seperti apa. Makanya sering kita dengar dalam beberapa kesempatan ada kalimat yang menyatakan the right man on the right job, orang yang benar pada pekerjaan yang benar. The right man on the right place. Nah, kira-kira dia menerjemahkan itu. Job analysis, job description, job specification, job classification, kira-kira itu. Sehingga jangan sampai ada orang di posisi yang salah, bahkan jangan sampai ada orang di tempat yang salah, di waktu yang salah, di posisi yang salah. Nah, kenapa? Karena kalau salah, ya menghasilkan pekerjaan yang salah, dan itu bagi perusahaan risiko. Meskipun pernah juga kita dengar ada pendapat yang menyatakan trial and error. Iya, trial and error itu kalau main-main, tapi kalau benar-benar tidak boleh trial and error. Kalau perlu tidak ada lagi. Uji coba mesin boleh, tapi jangan begitu udah masuk kapasitas produksinya 30 ton baru trial and error. Nah, itu mubazir, sia-sia. Makanya trial and error itu uji coba ketika awal, bukan untuk bisnis, kira-kira gitu. Nah, dalam workshop, dalam pelatihan mungkin bisa aja trial and error, tapi dalam bisnis tidak ada cerita trial and error, itu rugi yang ada. Apalagi tips sebentar salah, tips sebentar salah. Nah, kemudian kita lihat job analysis ini adalah proses mengumpulkan data mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau kelompok pekerja. Nah, kemudian nanti dikaitkan bagaimana mencapainya. Sehingga ukurannya adalah produktivitas. Produksi dengan produktivitas itu ada persamaannya, tapi ada perbedaannya. Ini penting saya tanyakan. Kadang-kadang orang menganggap itu sama. Benar, samanya adalah menggambarkan hubungan input dengan output. Itu persamaan produksi dan produktivitas. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah produksi itu menggambarkan hubungan input dan output, sementara produktivitas itu menggambarkan output per satuan input. Saya ulangi sekali lagi. Produktivitas itu menggambarkan ukuran output per satuan input. Makanya sering kita dengar istilah ada ton per hektar. Jadi per satuan input. Inputnya apa? Hektar. Kuintal per musim tanam misalnya. Kuintal per bulan, per hari. Nah, itu ada ukuran per satuan input. Nah, maka oleh karena itu yang dicari yang tinggi mana? Tinggi produksi apa tinggi produktivitasnya? Yang dicari tinggi produksi atau tinggi produktivitasnya? Tinggi produktivitas, Pak.
Ya. produktivitas. Oke, jadi yang dicari yang tinggi produktivitasnya. Saya 24 jam sehari, Anda 24 jam sehari. Mungkin beda-beda produktivitasnya. Mungkin rektor beda lagi, mungkin presiden beda lagi. Gitu. Mungkin mahasiswa S1 beda lagi. Nah, kira-kira gitu. Yang tinggi produktivitasnya. Mungkin saya dalam satu hari mungkin tidurnya 4-5 jam karena ngajar, muji, bimbing, review jurnal, nulis, dan lain-lain misalnya. Tapi ada mahasiswa mungkin yang 5 jam cuma ke kampusnya. Yang lainnya main, tidur, dan lain-lain misalnya. Jadi itu ukurannya adalah persatuan input. Nah, maka ada ton per hektar, ton per musim tanam, dan lain-lain. Nah, kemudian job analysis itu selain untuk mencapai produktivitas yang tinggi, juga efektivitas. Kalau produktivitas ukurannya ekonomi, kalau efektivitas ukurannya adalah teknikal. Gitu? Nah, terus ada lagi efisien. Kalau efisien ekonomis. Jadi, nah seringkali kita, mungkin Anda sekalian yang biasa di perusahaan itu, mungkin efektivitasnya bisa saja rendah, tapi efisiensinya tinggi. Contoh, mau benar mupuk itu tugal, itu paling benar, ditugal. Tapi apakah dilakukan oleh perusahaan? Enggak ada perusahaan melakukan tugal. Petani aja nggak melakukan itu sekarang kok. Tapi kalau secara teknik, benar itu. Karena begitu ditugal, pupuk masuk langsung ke akar tanaman, terserap, tidak menguap, tidak terlindih, tidak tergerus, tidak terbawa air, tidak meluap, dan seterusnya. Secara teknikal benar, tapi secara ekonomi tidak benar atau tidak pas. Kenapa? Pasti akan butuh tenaga kerja banyak, waktu yang lama, dan lain-lain. Nah, maka bisnis kadang-kala dianggap bisnis kadang-kala dihadapkan pada pilihan ya akhirnya memilih efisien dengan mengorbankan efektivitas. Makanya pupuknya tidak ditugal, disebar circle awalnya. Sekarang nggak pakai lagi. Dulu pakai helikopter perusahaan besar, sekarang pakai drone. Mungkin efektivitasnya mungkin 25-30%. Tapi secara ekonomis lebih tinggi. Memang dia mahal pada awalnya teknologinya, tapi cover area lebih luas, bisa menekan cost. Nah, teman-teman sudah familiar dengan pekerjaan itu di kebun. Makanya artinya apa? Nah, itu pendekatan adalah ekonomi kalau efisien. Tapi kalau efektivitas teknik. Nah, maka di sini ada kalimatnya efektivitas dan kesesuaian kompetensi. Nah, pada perusahaan yang besar dia tidak mau gambling. Kompetensi itu ya diletak ya sesuai dengan ininya. Bahkan pada perusahaan besar itu settle. Memang kadang-kadang dia sudah mapan itu jenuh juga karyawan di situ. Karena tidak mungkin pindah-pindah. Ketika Anda background-nya apa? Legal, hukum. Maka Anda mungkin ya staf HRD aja, mutar-mutar di situ. Mungkin kalaupun agak-agak melompat dikit ya staf humas, public relation karena basic sosial. Tapi kalau perusahaan yang belum settle mapan mungkin bisa saja dilompat-lompat. Tapi perusahaan besar tidak mau karena dia menganggap orang HRD itu kalau tidak legal, psikolog, sosial, dan lain-lain misalnya. Terus nanti orang agronomis ya on farm. Terus nanti orang orang pengolahan teknik pertanian atau teknologi hasil ya maka pabrik misalnya. Itu dalam konteks kesesuaian kompetensi. Nah, kemudian nanti dirumuskan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, tadi sudah saya bilang efektif pendekatannya teknis, efisien pendekatannya ekonomis. Tentu tidak salah kita pertimbangan ekonomis. Kenapa? Ya itu dalam konteks meminimalkan atau berbagi sumber daya. Kalau kita pakai semua secara efektif, ya mahal biayanya. Kita dihadapkan pada profit orientasi, margin, laba, dan seterusnya. Nah, maka kira-kira pertimbangan itu. Tapi Anda tahu dasarnya itu kenapa. Nah, ini menurut Noe ini, yang pertama, analisis pekerjaan adalah proses mendapatkan informasi terperinci tentang pekerjaan. Nah, jadi apa? Dia lebih menjelaskan tentang terperinci pekerjaan. Itu analisis pekerjaan. Bahwasanya lebih detailnya lagi, itulah di job description, itulah di job specification, di job classification, dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian kita lihat, job analysis ini atau analisis pekerjaan ini perlu dilakukan atas kebutuhan terkini. Nah, menurut Mondi, di lingkungan kerja yang cepat berubah, maka kebutuhan sebuah sistem pekerjaan merupakan suara yang sangat penting. Artinya apa? Makin dinamis itu, maka sistem analisis pekerjaan itu harus
dilakukan. Nah, job analysis itu dalam konteks analisis pekerjaan tadi, sistem analisis tadi. Nggak bisa. Anda memutuskan mekanisasi, tapi Anda tidak melakukan penyesuaian terhadap tenaga kerja. Itulah yang terjadi, mangkrak dan seterusnya. Saya kunjungan ke beberapa perusahaan grupnya Astra, cerita, nggak pakai Pak, mangkrak Pak. Terus traktornya ya dijual besi itu aja kiloan. Jangan-jangan bukan karena teknologinya yang salah, tapi karena analisis pekerjaannya tidak tuntas. Harusnya apa? Cari dong karyawan yang sesuai dengan mekanisasi mesin-mesin tadi. Kalau perlu tidak cari, ya mungkin karyawan yang ada ditingkatkan dengan training, edukasi, workshop dan lain-lain misalnya. Bahwasanya juga tidak salah juga dia berubah. Saya tanya kenapa tidak ganti kenapa tidak pakai mekanisasinya? Terus dijawab oleh manajernya, karena sekarang kami digitalisasi. Ya tidak salah juga. Berarti bukan karena tidak sesuai karyawannya, tapi ternyata variabel eksternal berkembang cepat juga. Sekarang digital Pak, Internet of Things, database atau bank data, nah maka akhirnya berubah. Nah maka itulah pentingnya, karena ada dinamika perubahan yang sangat cepat sekarang di dunia bisnis. Maka analisis pekerjaan pun harus menyesuaikan. Tadi kita cerita ilustrasinya mupuk. Ketika orang memakai dengan drone, ya maka dibutuhkan spesifikasi yang bisa mengoperasikan drone. Nggak bisa karyawan yang mupuk sistem sebar-sebar tadi makai drone. Kecuali memang dilatih untuk bisa itu. Atau direkrut karyawan yang memang sudah biasa pakai drone. Nah, kan kira-kira gitu. Drone pun nanti kita katakanlah dia pandai drone, dilihat juga. Karena belum tentu sama. Drone yang biasa dia pakai mungkin drone untuk fotografi, untuk videografi, untuk sinematografi, itu film, untuk dokumentasi. Sementara drone yang dipakai pupuk beda lagi. Artinya apa? Ada spesifikasi teknis lagi yang berbeda. Sama-sama pandai drone, tapi bahwasanya mungkin akan lebih mudah dia menyesuaikan karena sudah pandai drone, meskipun drone videografi atau sinematografi tadi itu mungkin iya. Tapi apakah otomatis dia pandai memupuk dengan drone? Belum tentu. Tapi dia bisa drone punya dasar paling nggak itu. Akhirnya itulah disesuaikan. Makanya itu analisis pekerjaan perlu dilakukan. Kemudian di sini dijelaskan pekerjaan baru sedang dibuat, pekerjaan lama bisa sedang dirancang, ulang atau dihilangkan. Nah ini juga setelah analisis pekerjaan. Nah, maka tadi ada pernyataan kalau misalnya diganti dengan digitalisasi, maka mungkin tidak pakai lagi sistem yang lama atau disesuaikan sistem yang lama tadi. Nah, bisa juga tidak dipakai berarti dihilangkan atau ditata ulang, bisa. Nah, contoh, pada perusahaan yang awalnya mengangkut dengan lori, truk, kemudian bergeser pakai kawat, misalnya pakai kabel, maka mungkin harus disesuaikan lori yang bisa dengan kabel, atau memang diganti betulan, dihilangkan, tidak pakai lagi lori truk itu, mungkin basisnya keranjang atau apa misalnya. Jadi disesuaikan, karena pekerjaan lama itu bisa disesuaikan atau bisa dihilangkan karena ada pekerjaan baru. Kemudian di sini dijelaskan analisis pekerjaan harus dilakukan, ya. Terutama apalagi kalau terjadi perubahan, dan itu perubahannya kalau terkait struktur organisasi berubah, teknologi, kebijakan, maka diganti. Struktur iya, misalnya. Bisa struktur diganti karena mungkin perusahaan itu tambah besar. Jadi tambah besar tata organisasi bisa. Contoh, karena perusahaan besar, maka dia mungkin bentuk strateginya holding. Maka berubah strukturnya, berubah pula analisis pekerjaannya. Cover areanya mungkin, kemampuannya dibutuhkan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena perusahaan tambah besar. Atau bisa juga mungkin perusahaan tambah kecil karena likuiditas, karena situasi keuangan bisnis tidak menentu. Akhirnya ada apa? Merger. Nah, maka akan berubah tuh struktur organisasinya, berubah pula pekerjaan yang digunakan. Merger antara beberapa. Mending kalau satu perusahaan atau anak perusahaan tadi yang mirip-mirip. Tapi kalau misalnya beda divisi, kemudian digabungkan dalam satu manajemen, maka butuh juga kompetensi khusus dalam organisasi karena organisasinya sudah berubah. Teknologi tadi sudah saya kasih ilustrasi. Tadi awalnya lori atau truk, kemudian dump truk, terus jadi kawat misalnya. Terus nanti kalau ganti lagi dengan kereta api, maka harus dipikirkan. Terus dengan kapal dan seterusnya misalnya, maka dipikirkan. Termasuk juga ada perubahan karena variabel regulasi. Ya, regulasi maka berubah. Contoh, dulu tidak menjadi isu ISPO
sertifikasi dan lain-lain. Tapi begitu sekarang kalau tidak punya itu, Anda tidak bisa dapat bayar dari luar negeri, tidak bisa ekspor. Nah, maka ya sesuaikan pula. Bahkan pada perusahaan akhirnya membuat divisi khusus, staf khusus, bidang khusus dan seterusnya, supaya ada untuk yang bagian sertifikasi, bagian ISPO, bagian isu-isu lingkungan dan lain-lain, keberlanjutan misalnya. Nah, itu penting. Jadi artinya ada perubahan. Nah, ini ada pertanyaan dalam konteks job analysis ini. Dalam job analysis ini pertanyaannya diantaranya yang pertama, pekerjaan ini apakah membutuhkan fisik atau mental? Gitu? Dan seperti apa mental atau fisik yang dibutuhkan itu supaya bisa pekerjaan itu selesai? Nah, maka kalau pertanyaan ini kita jawab, maka akan bisa kita lakukan rekrutmen atau kebutuhan tenaga kerja seperti apa. Misal, oh memang tenaga kerjanya karyawan panen, ya maka dibutuhkan fisik yang kuat ngangkat. Tapi kalau dia operator tidak butuh fisik juga. Nah, termasuk juga misalnya mental dan seterusnya, misalnya, oh dia staf apa? Oh staf staf CSR misalnya. Nah maka bagaimana dia menyikapi warga misalnya. Nah, kalau dia tidak punya spesifikasi atau performance yang dibutuhkan, ya mungkin tidak bisa dia di posisi itu. Fisiknya lemah, terus di bagian yang angkat-angkat, ya pasti tidak bisa. Mentalnya lemah, suruh menghadapi banyak massa serikat buruh misalnya. Nah, jadi maka pertanyaan itu harus dijawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, kapan pekerjaan itu akan selesai? Nah, ini kan akhirnya kita akan berpikir menambah volume, artinya kapasitas produksi, atau mungkin menambah tenaga kerja. Nah, kan ada pilihan tuh. Misalnya, oh kalau pekerjaan ini harus kapasitas pabrik kita 30 ton, tapi bahan baku kita sekarang sedang panen berlebihan. Maka apa pilihan kita? Nah, pilihan kita mungkin pabrik beroperasi terus 24 jam. Nah, misalnya. Atau misalnya menambah pabrik baru lagi karena kebun kita tambah luas. Itu kan pilihan. Nah, jadi bisa menambah kapasitas produksi. Mungkin tadi bekerja cuma 8 jam sehari, terus ditingkatkan jadi 12 jam misalnya. Nah, itu pilihan. Atau mungkin tambah orang. Atau mungkin orangnya ditambah, tidak diangkat. Artinya opsional atau outsourcing misalnya. Sesaat saja. Kalau pas banyak dipakai. Itu kan pilihan juga. Oh ini lagi panen banyak. Butuh nih karyawan panen. Nah, mungkin karena ada unit atau blok lain yang belum aktivitas panen atau panennya sudah selesai, maka pindahkan karyawan. Nah, itu kan pilihan. Supaya menyelesaikan pekerjaan tadi. Nah, kemudian di mana pekerjaan yang akan dicapai? Terkait lokasi, terkait bidang, terkait divisi, dan seterusnya. Kemudian bagaimana pekerja melakukan pekerjaan itu? Nah, ini kan berkaitan nanti itu. Nah, kalau udah tahu analisis pekerjaannya, nah, maka akan diturunkan deskripsi seperti apa yang dibutuhkan, spesifikasi apa yang dibutuhkan, klasifikasi apa yang dibutuhkan. Nah, terus ada pertanyaan lebih jauh. Mengapa pekerjaan itu dilakukan? Nah, ini biasanya kalau orang-orang HRD personalia itu akan melihat situ. Inefisiensinya di mana ini? Gitu? Tidak efisiensi. Oh, ternyata orangnya berlebih. Atau orangnya kurang dalam pekerjaan itu. Nah, maka itu dianalisis. Kemudian tadi sudah saya singgung bagaimana kualifikasi, klasifikasi, deskripsi, spesifikasi, dan seterusnya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, pertanyaan ini harus terjawab bagi Anda yang berada di staf HRD atau personalia, maka pertanyaan ini menjadi kunci Anda menentukan langkah menyusun atau mengalokasikan orang. Karena orang juga sebagai sumber daya perusahaan. Maka di dalam literatur ekonomi mungkin Anda pernah dengar atau pernah baca MPP, Manpower Planning, merencanakan kekuatan orang. Itu dilihat tuh, bahkan dibuat tabel itu. Nah, makanya jadi ada manpower planning, mengalokasikan orang, mengalokasikan sumber daya manusia. Itu beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab. Kemudian job analysis ini bagi manajer penting. Satu, manajer harus memiliki informasi yang terperinci tentang pekerjaan. Artinya semua pekerjaan itu harus dalam kontrol, harus dalam kendali, harus dalam pengetahuan manajer. Nah, termasuk bagaimana alurnya, ritmenya, sirkulasinya, tahapannya, harus tahu. Nah, maka nanti itu kalau diturunkan dalam konteks teknik, artinya bisnis dan teknik itu, maka nanti akan ada path analysis.
analisis jalur, titik kritisnya di mana, harus diperkuat di mana, kalau ada slip, ada chaos atau ada collapse, antisipasinya seperti apa, plan alternatifnya apa, nah, itu udah ketahuan tuh. Kalau Anda punya skema apa namanya, alur atau apa namanya, sirkulasinya tadi itu, petanya sudah tergambarkan. Kemudian manajer perlu memahami persyaratan kerja untuk membuat keputusan rekrutmen yang cerdas. Ya, harus memahami persyaratan kerja. Jangan sampai nanti untuk pekerjaan tertentu syarat yang dibutuhkan tidak mendukung pekerjaan itu. Dua-duanya tidak bagus. Terlalu tinggi syaratnya, mungkin kita mendapatkan orang agak lebih susah. Memang punya kemampuan lebih tinggi, tapi mungkin tuntutannya juga tinggi. Nah, jangan salah. Orang punya kemampuan tinggi, dia kadang-kadang minta bayaran tinggi juga. Nah, kan masalah juga. Tapi kalau rendah gitu juga tidak mampu mengikuti maunya perusahaan untuk pekerjaan itu, karena kemampuannya rendah. Meskipun nanti bisa juga dengan training, dengan edukasi, dengan pelatihan lain-lain itu ditingkatkan. Tapi pilihannya kan akan menghadapi, oh apakah akan dibutuhkan segera? Kalau segera dia belum siap, nggak bisa. Nah, tentu kita butuh yang siap pakai. Nah, itu pilihan manajemen itu. Kemudian manajer bertanggung jawab memastikan bahwa individu berkinerja baik atau memuaskan. Ya, makanya itu menjadi ukuran prestasi kerja nanti namanya kalau kinerja memuaskan itu. Nah, namun yang harus dijadi catatan, ini juga saya garis bawahi, harus jelas ukurannya. Makanya kita bicara key performance indicators. Jelas kata kuncinya, indikator-indikatornya. Jangan sampai orang dinilai tidak jelas, terus dianggap dia kinerjanya jelek. Ini yang kadang-kadang, maaf itu, bagi mungkin Anda yang sudah punya level tingkatan manajemen yang tinggi, kadang-kadang nggak punya ukuran itu, akhirnya muncul like and dislike saja. Atau asal Bapak senang aja dapat laporan apa, itu yang nggak boleh. Harus punya kriteria-kriteria. Standar bakunya apa portofolio seseorang itu, performance seseorang itu dengan indikator apa. Maka sering kita dengar istilah key performance indicators. Nah, itu harus dipastikan. Jadi menilai orang itu harus jelas ukurannya. Nggak bisa. Bahwasanya nanti akan ada subjektivitas, itu pasti. Tapi jangan sampai like and dislike yang muncul menilai seseorang. Atau atas laporan seseorang, atas kecenderungan, nah, itu tidak boleh. Harus punya standar yang jelas menilai. Atau key performance indicators. Kemudian kapan job analysis itu dilakukan? Nah, nih, menurut Sukmalana, yang pertama analisis pekerjaan atau job analysis itu dilakukan pertama kali organisasi itu dibangun. Artinya apa? Standar organisasi mau dibangun itu dia harus sudah melakukan analisis pekerjaan. Jangan sampai udah buat organisasi belum dilakukan analisis pekerjaan. Nah, bingung. Nggak tahu mau ngerjain apa, siapa orangnya, berapa banyak kebutuhannya, orang yang seperti apa, orang mengerjakan apa, dan seterusnya. Maka ketika bisnis itu dimulai, job analysis dilakukan. Yang kedua, apakah hanya ketika baru pertama kali? Ya tidak. Ketika sudah sudah dimulai bisnis pun, tadi sudah kita singgung, bisa saja berubah. Karena ada variabel teknologi, ada pengaruh global, ada regulasi misalnya. Contoh, dulu boleh membakar, maka tidak perlu kita punya alat berat. Tapi sekarang tidak boleh membakar aktivitasnya. Maka aktivitas land clearing kita harus butuh alat berat. Artinya apa? Kita butuh alat berat, kita butuh SDM yang mampu mengendalikan atau mengoperasikan alat berat. Nah, makanya kan berubah. Karena regulasi tadi. Dulu tidak jadi masalah kebakaran, sekarang jangan coba-coba bisa dibangkrutkan perusahaan. Maka artinya apa? Dibutuhkan spesifikasi unit pemadaman api atau apa namanya istilah di perusahaan, pengendali api atau damkar atau apa, supaya apa? Jangan sampai ada aktivitas api misalnya. Nah, maka ketika ada regulasi yang berubah, pekerjaan juga bisa berubah di perusahaan. Banyak contoh lain. Ketika pemerintah memutuskan kemarin stop ekspor CPO, mungkin pada beberapa perusahaan kalau terlalu lama stop ekspor itu mungkin dah berbeda strategi bisnisnya. Maka mungkin pekerjaannya tidak lagi perlu divisi ekspor impor. Mungkin sudah perdagangan dalam negeri. Nah, berubah. Kebutuhan orangnya berubah karena struktur pekerjaannya ada
berubah karena regulasi yang baru. Banyak contoh-contoh yang lain. Jadi saya bilang teknologi, kebijakan, pasar dan sebagainya. Selera konsumen ini sama juga. Apa saja. Pokoknya sekarang produk drive on market dikendalikan pasar yang menentukan banyaknya konsumen. Maka kita lihat orang inden dulu baru mobil diproduksi karena selera konsumen. Maka sama dengan itu. Dulu orang senang buah besar-besar. Sekarang orang enggak, permintaan dunia itu senang buah kecil. Sekali makan habis, lebih sehat, lebih higienis. Bahkan di negara maju itu satu makanan satu bungkusan. Saking dia bicara keamanan pangan, bebas cemaran, HACCP dan lain-lain. Nah, itu contoh, artinya berubah. Maka alat-alat produksi disesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi pasar bisa merubahnya, regulasi bisa merubahnya, kemudian teknologi bisa merubahnya. Maka ketika itu semua berubah, maka pekerjaan harus berubah. Nah, maka job analysis harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga, job analysis ini juga digunakan atau perlu dilakukan jika pekerjaan-pekerjaan itu berubah secara signifikan. Nah, apakah perubahan signifikan tadi karena teknologi seperti yang saya bilang tadi, karena ada metode baru, prosedur baru, mungkin karena ganti mesin baru, teknologinya baru, berubah. Gitu. Kemudian ada hal-hal yang baru terkait temuan baru, kajian baru, divisi Litbang, misalnya Research and Development R&D, ya maka berubah, sifat pekerjaannya berubah. Maka job analysis tetap harus dilakukan. Nah, jadi ketiga hal ini harus jadi perhatian. Ketika mau mulai bisnis, maka job analysis dilakukan. Ketika bisnis sudah dimulai, kemudian pengembangan, ada kebutuhan pekerjaan baru, job analysis dilakukan. Ketika bisnis sudah berjalan, kemudian pekerjaan berubah karena variabel-variabel teknologi, variabel pasar, variabel permintaan konsumen, variabel regulasi, dan lain-lain, maka berubah. Termasuk mungkin karena teknologi berubah. Contoh, itu banyak contohnya. Sekarang tidak pakai lagi itu BlackBerry. Mungkin kalau dulu Anda menggantungkan teknologi dengan BlackBerry, maka ketinggalan tuh bisnis Anda. Maka Anda ganti deh dengan Android. Nah, sama seperti itu. Teknologi berubah. Dulu basisnya mungkin mekanisasi biasa, sekarang harus mekanisasi berbasis Internet of Things. Nah, maka berubah, prosedurnya berubah, metodenya berubah, maka sifat-sifat pekerjaan berubah juga. Dulu pelaporannya manual Anda, sekarang mungkin pakai software, maka harus dibutuhkan tenaga akuntan atau tenaga TU misalnya, KTU yang punya kemampuan software misalnya. Orang analisis gitu juga. Berubah dia sesuai dengan perkembangan-perkembangan tadi, teknologi, pasar, kebijakan, regulasi, dan lain-lain. Nah, itu beberapa hal yang harus kita cermati dalam job analysis. Kira-kira itu, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Kalau ada diskusi, silakan. Terdengar ya? Terdengar atau enggak? Atau jangan-jangan nanti saya ngomong sendiri ya? Dengar, Pak. Dengar, Jelas, Pak. Oke, ada. Lanjut, Pak. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Cukup Pak. ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut sedikit. Nah, kalau belum ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan lebih jauh. Nah, apa yang dimaksud atau pengertian dari kompetensi? Dimensi kompetensi itu apa saja? Kemudian apa manfaat pelatihan berbasis kompetensi? Kemudian jelaskan hubungan kompetensi dengan budaya organisasi. Jelaskan hubungan kompetensi dengan leadership, kepemimpinan. Kemudian apa akibatnya jika kompetensi rendah dipaksakan mencapai standar yang tinggi? Low competition with high standard. Nah, kemudian mengapa kepemimpinan dapat mempengaruhi kepuasan kinerja dan komitmen memiliki hubungan dalam usaha meningkatkan kinerja. Nah, siapa mau coba jawab? Silakan, boleh dipilih di antara pertanyaan-pertanyaan ini. Ada yang mau coba jawab? Saya coba jawab, Pak, nomor 1, Pak. Silakan. Nah, kalau menurut saya, Pak, kompetensi itu merupakan kemampuan atau kualifikasi yang dimiliki seorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan suatu yang secara efektif atau efisien, Pak. Jadi kalau misalnya orang bekerja sesuai dengan kompetensinya, seharusnya pekerjaan lebih bagus gitu, Pak.
Jadi kompetensi mencakup kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pekerjaan dalam situasi tertentu, Pak. Mungkin sekian, Pak. Oke, baik Mas Ihsan. Ada lagi yang lain mau coba? Silahkan kalau ada yang mau coba. Malu-malu atau gimana? Silakan. Iya Pak, saya coba menjawab. Sebutkan dimensi kompetensi. Dimensi kompetensi adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap individu. Di antaranya 1, keterampilan menjalankan tugas, 2, keterampilan mengelola tugas, 3, keterampilan mengambil tindakan, 4, keterampilan bekerja sama, 5, keterampilan beradaptasi. Sumbernya siapa? Ya Pak? Sumbernya siapa tuh? Sumbernya dari Muriono 2009 Pak. Oh, oke. Tak apa-apa. Jadi karena kan cara menjawab itu udah kelihatan tuh. Pendapat Anda, pendapat orang. Jadi kalau pendapat orang sebutkan sumbernya. Jadi gitu. Jadi, kebetulan tadi kan habis seminar hasil juga. Jadi makanya saya bilang kalau pendapat orang sebutkan sumbernya. Jadi enggak ada masalah kalau Anda punya pendapat sendiri. Tapi karena kalau itu pendapat orang, maka sebutkan ini menurut siapa kan. Pasti akan berbeda-beda tuh. Menurut Sianu begini, menurut Sianu begini. Itu enggak apa. Kira-kira gitu. Ada lagi yang mau coba jawab? Cukup? Cukup? Malu-malu? Izin Pak, jawab Pak. Oke, silakan. Jadi kompetensi itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mencapai sesuatu yang tujuan Pak. Jadi kemampuannya itu berupa skill sama sikap dalam bekerja Pak. Jadi kalau di budaya kami itu ada juga itu yang kompetensi itu untuk mengasahnya itu ada item-itemnya itu Pak. Jadi ada namanya analisa sintetis, kemudian kita harus skala prioritas, kemudian kerjasama, kemudian keterbukaan, kemudian yang satu lagi adalah harus persisten, yaitu daya juangnya tinggi gitu Pak. Itu masuk ke budaya organisasi. Jadi item-item itulah yang harusnya ada dalam diri karyawan untuk mencapai atau memaksimalkan kemampuannya yang ada, Pak. Demikian, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Nah, ini kayaknya sudah dijawab soal kompetensi tadi dua, Mas Ihsan sama Pak Adityo. Nah, prinsipnya benar. Ada pergeseran, bukan pergeseran ya, ada kebutuhan tambahan. Jadi kalau bicara kompetensi itu sebenarnya bicaranya adalah skill. Tapi ternyata tidak cukup hanya skill. Pada banyak literatur atau referensi baru seperti yang Anda sampaikan tadi, kayak Mas Ihsan atau Pak Adityo tadi, ternyata skill itu bisa dilatih. Tapi ternyata orang kompetensi itu juga dipengaruhi oleh bakatnya. Nah, itu bicara attitude, perilaku, behavior, kecenderungan, tabiat, dan seterusnya. Nah, maka poin itu sama. Nah, itu betul. Jadi dalam referensi-referensi terkini itu tidak cukup hanya kompeten. Makanya kita bicaranya perilaku, attitude tadi, karakter, sifat. Makanya di perusahaan-perusahaan itu dibangun itu karakter, karakter building. Bahkan itu menjadi budaya organisasi terus menerus. Karena itu, karena ternyata kompetensi tidak cukup. Kompetensi itu bisa dilatih, tapi kalau perilaku, bakat, minat, kecenderungan, perilaku, tabiat biasanya sudah menjadi kebiasaan. Nah, maka itu harus ditempa, diingatkan terus. Tidak bisa. Orang kompeten saja tidak cukup. Maka orang sekarang banyak yang pinter, tapi orang bilang butuh loyalitas, butuh integritas. Nah, maka itu bicara dimensi perilaku, attitude. Nah, itu pada poin itu
kita sepakat, dan itu kajian-kajian atau referensi-referensi baru banyak menunjukkan itu. Mungkin sementara itu dulu kita diskusikan, nanti minggu depan kita lanjut lagi diskusinya. Pada poin ini Anda sekalian sudah cukup familiar, karena sebetulnya ini sebenarnya aktivitas yang sudah Anda lakukan pada perusahaan, meskipun mungkin detail atau lebih khasnya tentu bagi bagian personalia atau HRD. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup, Pak. Oh, cukup. Oke. Pak. Baik, kalau Pak, belum ada jelas, Pak. pertanyaan, baik. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita lanjut minggu depan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Selamat bertugas bagi Anda yang mungkin bertugas malam atau berada di onsite di lapangan dan seterusnya. Sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud mempromosikan apapun dan mendiskreditkan pihak manapun. Kalau ada yang disebut tadi dalam kepentingan dan kapitalisasi pembelajaran, dan itu kebebasan mimbar akademis saya. Sehat selalu Bapak-bapak, selamat bertugas, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Izin, Pak. Baik.